Bocil ini lagi asik main ayunan sama ayahnya. Tiba-tiba ayahnya dapat telepon dan dia pun jadi berhenti main ayunan. Nah, saat berhenti ini si bocil ngeliat ada sepasang sejoli yang baru menikah lagi seneng-seneng sama keluarga dan teman-temannya. Ngeliat itu si bocil jadi senang juga. Tapi pas pengantin dan kerabatnya mau foto, tiba-tiba si bocil nyamperin pengantin pria sambil bilang ayah ke pengantin pria ini. Terus meluk dia. Semua orang jadi bingung. Mana si bocil juga bilang, mana ibuku. Ya, jadinya semua orang natap sinis ke pengantin pria karena ngira si pria udah punya wanita lain dan seorang anak. Sedangkan si bocil malah senyum deh karena udah berhasil ngibulin semua orang ini. Prajurit ini ngumpul buat ngasih penyambutan ke panglima perang. Pas mereka ngasih hormat, ada satu bapak yang kancing bajunya copot karena bajunya terlalu ketat dan kancing itu terbang sampai ke panglima, kena ke wajahnya. Panglima jadi tumbang dan semua orang jadi panik terus siap siaga karena ngira panglima diserang sama musuh. Si bapak yang sadar kalau itu ulah dari kancing bajunya pura-pura ikutan mau nyerang musuh juga. Dia ngelihat ada kancingnya lagi yang jatuh ke lantai. Dia pun ngambil kancing itu. Pas ngambil, kancing yang lain copot lagi, kena ke rekannya. Nah, daripada ketahuan, dia ngalihin semua orang dengan pura-pura ngeliatin musuh di luar. Ya, semua orang jadi ketipu deh sama dia. Saat suami istri ini lagi nyantai berdua, tiba-tiba mereka dikagetkan sama suara sesuatu yang keras banget. Ternyata itu dari suara sangkar burung kesayangan anaknya yang burungnya udah dimakan sama kucing ini. Mereka jadi panik gimana kalau anaknya tahu kalau hewan kesayangannya udah nggak ada. Mana pas banget anaknya pulang. Mereka pun akhirnya buru-buru nyari ide buat ngegantiin burung yang udah nggak ada itu. Mereka bagi-bagi tugas. Si wanita ngeco anaknya buat nggak buru-buru masuk ke rumah. Dan si pria ngambil buku yang ada gambar burung kesayangan anaknya buat dipotokopi, digunting dan ditempel di sangkar burung. Dan pas si pria udah selesai, anaknya pun masuk dan ngeliat kalau burung kesayangan anaknya masih ada. Si bocil jadi seneng deh tanpa tahu kalau itu bukan burung beneran tapi kertas bergambar doang. Suami istri ini pun jadi lega deh. Udah waktunya bocil ini tidur, tapi sebelum ayahnya pergi dari kamarnya, dia nyuruh ayahnya buat ngecek kalau di kamarnya nggak ada hal yang menyeramkan. Nah, udah ngecek, ayahnya pun keluar, tapi tiba-tiba dia bangun dan pergi buat ngebuka pintu lemarinya. Tiba-tiba nongol sosok bertopeng putih yang mau ngabisin bocil ini. Hebatnya sebelum diserang, bocil ini udah lebih dulu nyerang sosok bertopeng ini. Ternyata si bocil hebat bela diri. Dia bisa ngalahin sosok bertopeng itu dan nendang dia keluar dari jendela. Sekarang si bocil bisa tidur dengan nyenyak deh. Pria ini mau berhenti nyebat, tapi ada aja yang ngebuat dia jadi gagal buat berhenti. Karena kerjaannya yang bikin stres lah, bikin jadi nyebat lagi. Atau enggak karena ngeliat rekan kerjanya lagi nyebat. Jadi kepengen ikutan nyebat juga. Pokoknya ada aja yang bikin dia jadi nggak bisa berhenti nyebat. Sampai akhirnya dia keingat sama anaknya. Dan nyoba buat beralih makan permen aja. Dan ya berhasil. Sekarang kalau dia ada perasaan pengen nyebat, dia selalu ngegantiinnya dengan permen. Anaknya yang ngeliat itu jadi senang deh. Serem banget, pria ini lagi ketakutan karena dia ngerasa kalau di luar ada sesuatu hal menyeramkan yang bakal datang. Lagi takut gitu, tiba-tiba dia dikagetin sama anaknya yang mau ngajak dia main. Mana anaknya mau ngajak main di luar. Ya, si pria langsung ngalihin buat ngegambar aja di rumah, nggak usah keluar. Untungnya anaknya mau, tapi pas dia lagi nemenin anaknya ngegambar, kaget tiba-tiba datang zombie yang masuk ke dalam rumahnya. Si pria jadi panik ketakutan banget, dan pas dia mau digigit sama zombie itu, datang panah yang nancep ke kepala si zombie. Dan panah itu asalnya dari pendekar kesatria ini. Nah, di saat si pendekar lengah, di belakangnya ternyata ada zombie juga yang udah mau siap-siap mau ngegigit dia. Si pendekar pun akhirnya dihabisin sama zombie itu. Si pria jadi tambah panik, gak tahu mau minta bantuan siapa lagi. Lagi panik gitu, tiba-tiba dia disadarin sama anaknya. Karena ternyata kejadian tadi cuman hayalan dia doang, guys. Si pria jadi tenang deh. Ada sepasang suami istri yang pergi liburan berdua ke setiap negara dengan make mobil camper van. Setiap negara yang mereka datengin selalu mereka abadikan lewat foto-foto mereka berdua. Walau mereka udah tua dan hanya berdua, tapi mereka bahagia banget ngerasain setiap momen perjalanannya. Sampai akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat di mana ada fenomena alam, air panas dan uap panas yang nyembur dari dalam tanah. Saat fenomena itu mulai beraksi, mereka langsung cepet-cepet buat ngeabadiinnya. Tanpa mikir apa-apa, mereka berdua pose di depan kamera. Tanpa mereka tahu, ternyata mobil mereka kena semburan air panas atau uap panas dari fenomena itu. Ya, jadinya mobil mereka rusak deh dan nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Ada seorang psikopat yang ngincer seorang cewek yang sendirian di rumahnya buat dihabisin. Dia udah nyiapin mesin chainsaw buat menghabisi si cewek. Nah, si cewek yang nggak tahu apa-apa pergi mandi dengan hati yang bahagia.
Padahal di luar si Kopet ini udah siap-siap mau mengeksekusi si cewek. Pas si Kopet ini nyalain mesin chainsaw-nya dengan semangat membara, tiba-tiba jendela kamar mandi si cewek kebuka karena angin dari hujan. Dan karena sabur si cewek licin, gak sengaja melompat jatuh keluar jendela. Si Kopet yang udah semangat ini pun lari menuju rumah si cewek. Tanpa dia tahu ada sabun si cewek tadi di jalan yang dia lewatin. Dia keinjak sabun itu dan kesandung jatuh. Saat dia jatuh, mesin chainsaw-nya masih menyala dan tepat banget jatuh ke arah dia. Ya, jadinya dia mengeksekusi dirinya sendiri deh. Cewek ini takut banget karena dia terjebak di sebuah gedung yang di dalamnya ada psikopat menakutkan. Dia pun pergi nyari tempat buat sembunyi. Tapi pas dia ngeliat di cermin, psikopat itu ternyata tahu keberadaan dia. Dia pun dikejar sama psikopat yang bawa mesin chainsaw ini. Mesin chainsaw itu bakal dia pakai buat menghabisi si cewek. Si cewek jadi panik ketakutan banget. Dia pun lari ke setiap ruangan yang ada di gedung itu buat nyari tempat sembunyi. Nggak sengaja dia malah kesandung dan jatuh. Mana psikopat itu juga udah mulai ngedeket ke arah dia. Dan dia juga nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Si cewek ketakutan banget. Dia teriak nangis dan mohon-mohon sama psikopat ini buat nggak dihabisin. Dan pas psikopat ini nyalain mesinnya buat mengeksekusi, tiba-tiba mesinnya nggak mau nyala. Dia coba berkali-kali tetap nggak mau nyala juga. Si cewek yang awalnya ketakutan banget, sekarang malah jadi santuy nungguin psikopat ini nyalain mesinnya. Ya, awalnya serem jadi lucu banget deh. Aneh banget, semua orang di kota ini punya keahlian kayak ninja. Bisa salto, lompat tinggi, manjat dinding, bahkan lari cepat. Nggak tergantung umur, semua usia punya keahlian kayak ninja ini. Dari bocil-bocil yang masih kecil banget, remaja, orang dewasa, dan orang yang udah tua sekalipun. Juga nggak tergantung gender, pria dan wanita bisa ngelakuin itu semua. Mereka pergi berkegiatan pun memakai keahlian kayak ninja. Di sekolah, kantor, di jalan, semua pakai keahlian ninja. Nah, kakek ini udah bangga banget sama keahlian ninjanya yang udah dia tunjukin. Tapi mendadak dia hilang keseimbangan dan jadinya mundur terus ke belakang sampai ke jalan. Di jalan ada mobil yang lewat dan nggak tahu deh nasib dia gimana lagi. Lucu banget, cewek ini mukanya bisa berubah kalau dia nggak jadi beli kosmetik. Jadi ceritanya cewek ini mau belanja kosmetik sama cowoknya. Tapi pas dia dengar total harganya, dia jadi kaget banget karena uang yang dia bawa nggak cukup buat bayar semua kosmetik yang mau dia beli. Ya udah akhirnya dia kurangin beberapa kosmetik biar uangnya cukup buat dia bayar. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi cewek yang nggak disukain cowoknya. Si cowok kaget banget. Nah, karena kasihan ngelihat si cowok, kasirnya ngasih solusi bisa beli semua barang lewat cicilan. Si cewek tetap aja nggak mau dan wajahnya berubah lagi. Si cowok jadi tambah kaget dan takut. Ngelihat si cowok udah ketakutan banget, kasirnya akhirnya bilang kalau dia bisa pakai kartu anggota biar bisa dapat diskon. Dengar itu, si cowok jadi lega dan langsung ngasih kartu anggota si cewek. Dan si cewek bisa jadi cantik lagi deh walau selalu harus pakai make up. Kasian banget, setiap kakek ini dikirimin barang atau nggak makanan sama keluarganya, selalu diambil sama sipir penjara. Dia jadi nggak bisa menikmati kiriman keluarganya. Tapi dia juga nggak bisa protes. Setiap hari si kakek selalu ngedapetin harapan palsu doang. Dia disuruh ngantri buat ngambil kiriman keluarganya. Udah seneng-seneng gitu, taunya cuma dikasih tas yang udah kosong. Karena nggak bisa protes, terpaksa si kakek harus nerima dengan lapang dada. Dan sampailah di hari berikutnya, pas sipir mau ke ruangan tahanan si kakek, tiba-tiba sipir ini teriak dan manggil kepala sipir. Ternyata si kakek udah kabur dari penjara, pakai tas yang dikasih sipir sebelumnya. Ya, nggak dapat kiriman keluarga, tapi bisa dapat kabur dari penjara.